seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Bu Norma, bahwa timeline Sardos pada gelombang satu ini terdapat eh, pada dalam 3 tahapan, di mana tahap yang pertama itu adalah persiapan data eligible Sardos, di mana dilaksanakan pada tanggal 10 sampai dengan 24 Juni 2025. Di mana pada saat ini sampai dengan 24 Juni, berarti Bapak Ibu sedang di tahap persiapan data eligible Sardos. Lalu di tanggal 25 Juni 2025 adalah penarikan data eligible-nya. Jadi dari data nominasi itu nanti akan ditarik siapakah yang akan lolos ke data eligible. Lalu di tahap kedua ada penyusunan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dan juga penilaian persepsional. Jadi di tanggal 25 Juni itu kan penarikan data eligible. Di tanggal 26 Juninya sampai 10 Juli 2025 itu Bapak Ibu bisa melihat dan mulai menyusun pernyataan diri dosen atau PDD UTPT bagi dosen yang telah diinfokan masuk ke dalam eligible Serdos gitu. Jadi pada tanggal 26 Juni bisa dilihat apakah Bapak Ibu masuk ke dalam eligible Serdos atau bukan. Nah, kalau misal masuk ke eligible Serdos, berarti Bapak Ibu semuanya lanjut ke tahapan penyusunan PDD UKTPT dan penilaian persepsional sampai dengan tanggal 10 Juli 2025. Lalu selanjutnya pada tanggal 11 sampai 25 Juli 2025 itu adalah perhitungan nilai persepsional dan pengajuan peserta Serdos oleh panitia Serdos perguruan tinggi pengusul. Lalu di tahap ketiga ini ada penilaian portofolio peserta Serdos oleh asesor PTPS atau perguruan tinggi penilai Serdos yang akan dilaksanakan pada 1 sampai dengan 21 Agustus 2025. Lalu pada tanggal 20 sampai 22 Agustus 2025 itu adalah yudisium internal PTPS. Lalu pada tanggal 26 Agustus 2025 adalah yudisium nasional atau pengumuman hasil Serdos Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu lulus atau tidak gitu. Semoga saja semuanya lulus ya Bapak Ibu untuk yang sedang berjuang saat ini. Amin. Lalu di sini ada juga dokumen pendukung portofolio di mana terdapat daftar riwayat hidup, ijazah, lalu ada SKJFA, laporan LKD selama 2 tahun berturut-turut atau 4 semester berturut-turut, lalu ada dokumen sertifikat pekerti, lalu ada data penilaian persepsi, dan juga dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Untuk dokumen data penilaian persepsi dan dokumen pernyataan diri dosen itu akan dilakukan ketika Bapak Ibu sudah masuk ke eligible Serdos. Lalu ini adalah alur dari Serdos, di mana yang pertama adalah penarikan data eligible dan pembukaan periode Serdos. Lalu yang kedua, penyusunan PDD UKTPT atau yang tadi disebutkan dan penilaian persepsional. Yang ketiga, perhitungan penilaian persepsional oleh panitia Serdos PT Pengusul atau perguruan tinggi pengusul. Selanjutnya adalah pengajuan peserta Serdos oleh panitia Serdos perguruan tinggi pengusul. Lalu penilaian portofolio oleh asesor PTPS. Dan yang selanjutnya adalah yudisium nasional atau pengumuman kelulusan Serdos. Dan yang terakhir adalah pemberian sertifikat oleh PTPS. Di sini terdapat beberapa syarat baru yang baru disosialisasikan pada tanggal 5 Juni 2025 menurut Kep Dirjen Dikti nomor 53, yaitu memiliki sekurang-kurangnya 1 karya ilmiah, jurnal nasional terakreditasi, atau jurnal internasional terindeks dan tidak termasuk jurnal predator sebagai penulis pertama atau anggota atau sekurang-kurangnya hasil karya seni yang diakui oleh perguruan tinggi bagi dosen bidang seni budaya. Jadi Bapak Ibu fokusnya kita adalah di jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional sebagai penulis pertama atau anggota. Lalu di sini
ada menu penginputan, ada menu penginputan data dasar portofolio untuk syarat baru karya ilmiah atau karya seni budaya. Untuk penguploadannya, Bapak Ibu bisa cek di sister di bagian pelaksanaan penelitian. Nanti pilihnya di publikasi karya. Tuh, jadi nanti dimasukkan jurnalnya yang nasional terakreditasi. Lalu untuk yang karya seni budaya itu masuknya ke bagian paten atau HKI, sama-sama di poin pelaksanaan penelitian. Kalau jurnal masuknya ke publikasi karya, kalau HKI masuknya ke paten HKI. Lalu di sini ada syarat memiliki NUPTK sebagai dosen. Bapak Ibu sebelumnya sudah memproses melakukan registrasi sebagai NUPTK ya, karena sekarang sudah harus punya NUPTK ketika mau Serdos. Di sini Bapak Ibu bisa cek di menu beranda. Bapak Ibu cek di sininya apakah sudah muncul NUPTK-nya. Semoga semuanya yang di sini sudah muncul ya untuk NUPTK-nya. Lalu di sini ada memiliki jabatan fungsional paling rendah asisten ahli dan TMT-nya valid. TMT-nya valid ini maksudnya sesuai dengan apa yang tertulis di SK. Lalu menu profil terdapat Bapak Ibu bisa melihat di menu profil jabatan fungsional. Di sini kalau misalnya Bapak Ibu sudah lektor, berarti ada 2 jabatan fungsional yang Bapak Ibu bisa lihat. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu baru asisten ahli, berarti Bapak Ibu cuma ada asisten ahli di sininya. Tuh. Terus kalau misalnya asisten udah lektor, berarti kan ada 2 ya, asisten ahli sama lektor. Pastikan di sininya sudah memenuhi 2 tahun. Karena kalau misalnya belum 2 tahun, itu belum bisa masuk ke nominasi Serdos. Tapi kalau sudah 2 tahun, nanti bisa masuk ke nominasi Serdos. Jadi untuk Serdos itu minimalnya 2 tahun setelah asisten ahli. Untuk selanjutnya adalah memiliki TMMD atau tanggal mulai menjadi dosen. Itu dapat Bapak Ibu cek di menu profil, data pribadi di bagian kepegawaian, terus data manual. Sini Bapak Ibu cek apakah TMMD-nya sesuai. Jangan sampai di sininya kadang suka ngaco ya tahunnya nggak sesuai dengan eh, kenyataannya. Tahunnya 1970 kah atau 1870. Pokoknya ini rancu. Bapak Ibu kalau misalnya di sininya rancu, segera direvisi aja, diajukan perubahan langsung. Lalu di sini ada masa kerja minimal 2 tahun berdasarkan jabatan fungsional pertama. Dapat dilihat di menu profil jabatan fungsional. Seperti tadi, ini data diambil berdasarkan jabatan fungsional terendah dan dihitung usia TMT jabatan fungsional per tanggal 1 setiap bulannya. Lalu ada minimal pendidikan terakhir S2 atau sederajat. Dapat Bapak Ibu lihat di menu kualifikasi, lalu pendidikan formal. Bapak Ibu cek di sini apakah riwayat pendidikan Bapak Ibu sudah muncul. Tuh, kalau misalnya S1-nya ada yang double atau S2-nya ada yang double atau prodinya ada yang belum keisi, tahun lulusnya masih ngaco, gelarnya masih ngaco, silakan ajukan perubahan untuk merevisi data Bapak Ibu supaya bisa menjadi data yang valid, data yang benar. Tuh. Lalu di sini adanya kewajaran antara usia dengan masa bakti. Lakukan pengecekan pada tanggal lahir pada profil sister dan TMT jabatan fungsional pertama merupakan format tanggal yang benar. Dan TMT jabatan fungsional pertama tidak lebih kecil daripada tanggal lahir. Jadi, misalnya di sini tanggal lahirnya kan benar ya, tahun 1969. Dan untuk asisten ahlinya itu di tahun 2022. Berarti benar ya Bapak Ibu, valid seperti ini. Tapi kalau misalnya di sininya tahun 2022, terus sininya 1969, berarti kan nggak valid nih Bapak Ibu, nggak konsisten, nggak wajar. Jadi harus diubah. Pastikan seperti itu. Lalu
hanya memiliki satu home base prodi dan status perguruan tinggi aktif. Dapat Bapak Ibu cek di menu profil penempatan. Di sini Bapak Ibu cek apakah sudah ada keterangan seperti ini. Ini contohnya sudah ada ya, Ikatan Kerja Dosen Tetap, unit di administrasi perkantoran, dan perguruan tingginya sudah ada di Universitas Bina Sarana Informatika. Atau Bapak Ibu bisa cek langsung di perguruan tinggi melalui PD Dikti. Lalu selanjutnya adalah memiliki sertifikat pekerti atau AA dari perguruan tinggi pelaksana program pekerti atau AA yang diakui Kemdikti Saintek. Dapat Bapak Ibu lihat di kualifikasi lalu pilih diklat. Jadi Bapak Ibu yang sudah ikutan pekerti, silakan dicek di menu sister bagian kualifikasi dan diklat apakah pekertinya sudah masuk atau belum. Dan bagi Bapak Ibu yang belum ikutan pekerti, silahkan segera ikutan pekerti di mana terdapat kurang lebih 50 perguruan tinggi yang menyelenggarakan pekerti. Untuk BSI sendiri bekerja sama dengan Universitas Tarumanegara untuk penyelenggaraan pekertinya. Di sini ada BKD memenuhi 2 tahun secara berturut-turut. Dapat Bapak Ibu cek di menu layanan BKD, lalu rekap kegiatan. Pastikan BKD Bapak Ibu selama 2 tahun ini atau 4 semester telah memenuhi. Caranya, jika pelaksanaan Serdos di tahun ini, tahun 2025, maka BKD yang diambil adalah tahun 2023, yaitu genap 2023 dan ganjil 2023-2024. Lalu BKD tahun 2024 pada genap 2023-2024 dan ganjil 2024-2025 dengan status memenuhi untuk LKD dan kewajiban khusus menggunakan PO BKD tahun 2021. Tapi apabila di salah satu semester ini Bapak Ibu ada yang merah nih, misalnya Bapak Ibu kemarin dikirimin email nggak sama Bang Dos? Kalau misalnya dikirimin email, Bapak Ibu silakan isikan sesuai yang merahnya aja. Misalnya Bapak Ibu merahnya itu di semester ganjil 24-25. Berarti Bapak Ibu silakan isikan laporan BKD-nya sesuai dengan template yang dikirimkan oleh email Bang Dos. Tapi bagi Bapak Ibu yang tidak dikirimkan, berarti BKD-nya sudah memenuhi semua gitu. Jadi Bapak Ibu nggak usah panik, meskipun BKD-nya masih ada yang belum memenuhi, tinggal Bapak Ibu lengkapi saja dengan template yang sudah dikirimkan oleh Bang Dos pada kemarin sore. Dan maksimal pengumpulan LKD-nya itu adalah pada tanggal 16 Juni 2025. Dan untuk pengumpulannya bisa di Bitly sesuai dengan yang tertera di emailnya. Lalu di sini ada menu penginputan data dasar portofolio untuk syarat baru karya ilmiah atau karya seni budaya. Seperti tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya, dapat di menu pelaksanaan penelitian, publikasi karya. Lalu untuk yang HKI, untuk yang karya seni budaya, itu ceknya di pelaksanaan penelitian bagian paten HKI. Ini adalah alur klaim syarat karya ilmiah atau karya seni, di mana seperti yang sudah dijelaskan Bu Norma bahwa ini merupakan persyaratan baru, di mana Bapak Ibu harus isikan. Bapak Ibu dapat melihat ini pada menu layanan Serdos, lalu di bagian kepesertaan Serdos. Nanti di bagian bawahnya terdapat poin memiliki karya ilmiah atau karya seni. Bapak Ibu langsung aja klik ajukan data, nanti muncul template-nya yang bisa Bapak Ibu download dan isikan. Lalu di sini nanti muncul pilih jenis karyanya. Pilihannya nanti Bapak Ibu pilihnya publikasi karya, karya ilmiah. Lalu pilih karya ilmiahnya adalah jurnal terakreditasi
yang Bapak Ibu kuasai. Jadi Bapak Ibu kan punya beberapa jurnal nih misalnya. Pilih yang terakreditasi dan juga yang paling Bapak Ibu eh, unggulkan gitu. Bapak Ibu pilih, nanti silakan masukkan di sini. Boleh sebagai penulis pertama atau sebagai penulis anggota. Nanti setelah ini dipilih, Bapak Ibu silakan download di sini untuk template format surat pernyataan secara ilmiahnya. Nanti tampilannya adalah seperti ini. Untuk template format surat pernyataan karya ilmiahnya, Bapak Ibu silakan isi nama, NIDN, status, tempat tanggal lahir, jabatan, pendidikan, dan lain-lain. Untuk NIP-nya dikosongkan saja atau bisa diisi. Untuk jenis karya ilmiahnya dipilih tulisannya karya ilmiah. Lalu untuk di kolom judul artikel, masukkan judul jurnalnya yang sudah Bapak Ibu pilih di bagian sebelah sini. Jadi judul antara yang di sini dengan yang ada di format template-nya, format surat kenyataannya harus sesuai, harus konsisten. Jangan sampai di sini judulnya apa, di sebelumnya judulnya apa. Lalu dimasukkan juga identitas karya ilmiahnya seperti ISSN-nya, DOI-nya, dan lain-lain. Seperti link jurnalnya juga dimasukkan. Lalu di sini tinggal dimasukkan tanggal untuk penulisannya dan tanda tangan Bapak Ibu di atas materai. Untuk pengumpulannya ini sampai dengan tanggal 20 Juni 2025. Yang ini di atas materai ya Bapak Ibu. Sama halnya dengan LKD, laporan kinerja dosen, yang Bang Dos kirimkan via email. Bagi Bapak Ibu yang menerima, itu jangan lupa ditandatangan di atas materai juga. Misalnya Bapak Ibu harus menulis 4 semester, berarti materai yang Bapak butuhkan adalah 4 jumlahnya. Jangan satu materai di-copy untuk 4 semester turut-turutnya itu. Jadi satu semester satu materai. Kalau Bapak Ibu ada 4 semester yang harus dibuat, berarti ada 4 materai yang dibuat. Gitu. Jadi kalau misalnya ada 2, berarti 2 materai. Jangan satu materai dibuat di copy untuk semester-semester selanjutnya. Dan lebih baik untuk yang LKD menggunakan materai asli ya, materai fisik. Tapi kalau misalnya yang ini boleh digital, boleh fisik. Seperti itu. Ya, terima kasih Ibu. Materi saya cukup sekian. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat Bapak Ibu.